Pada video ini kami akan menjelaskan langkah-langkah dasar dalam mengonfigurasi layanan telepon pada router, menghubungkan IP phone, dan melakukan panggilan antar perangkat. Siapkan perangkat, 1 router, 1 switch, 3 telepon, dan 4 PC. Pastikan semua PC diatur ke DHCP untuk mendapatkan alamat IP secara dinamis. Selanjutnya, hubungkan semua PC ke telepon dengan menggunakan kabel Strike. Lanjut, menghubungkan IP phone ke port 2 di switch. Selanjutnya port 3 di switch, dan terakhir port 4 di switch. Kemudian koneksi dari router ke switch, kita menggunakan port 00 di router ke port 01 di switch. Berikan sumber listrik pada IP phone melalui power adaptor. Ambil konektor daya dan colokan pada port belakang telepon. Lakukan pada ketiga IP phone. Selanjutnya, konfigurasi switch, masuk ke CLI, atur port-port yang terkoneksi ke IP phone sebagai voice VLAN. Ini untuk memisahkan trafik suara dan data agar tidak bentrok. Sekarang kita memindahkan semua port yang tidak digunakan ke VLAN lain-lain. Selanjutnya lakukan tentang antarmuka FA05 hingga 24 switch port. Mode akses dengan cara ini mereka tidak akan mendapatkan status ranking jika seseorang menghubungkan sesuatu ke dalamnya. Kemudian kita akan melakukan switch port access VLAN 40 dan saya akan mematikannya agar kita tahu mereka digunakan, dan karena ini adalah switch 2960. Kita memiliki port Ethernet 2 GB, jadi kita akan melakukan rentang antarmuka gigabyte 01 hingga 2. Kita dapat melakukan switch port mode akses sekali lagi dan switch port akses VLAN 40. Selanjutnya lakukan shutdown. Selanjutnya menampilkan ringkasan VLAN untuk melihat apa yang telah kita konfigurasikan. Sejauh ini semuanya terlihat baik. Selanjutnya kita akan melakukan antarmuka IP untuk memverifikasi. Dapat kita lihat port 1 masih dalam default yang tidak direkomendasikan, tetap kita tahu itu akan menjadi trunking. Kemudian port 2, 3, dan 4 ada di VLAN name data. Jadi sekarang kita akan melakukan penyalinan konfigurasi yang berjalan config startup. Config untuk menyimpan ini switch sudah siap. Lanjut ke konfigurasi router. Masuk ke mode konfigurasi. Di sini kita perlu melakukan antarmuka FA 0.10 untuk VLAN 10. Kita akan mengekapsulasinya menggunakan .1Q10. Alamat IP VLAN ID 192.168.10.1 spasi 255.255.255.0. Lakukan hal yang sama untuk VLAN 20. Untuk alamat IP VLAN ID 192.168.20.1 spasi 255.255.255.0. Lakukan hal yang sama untuk VLAN 50. Untuk alamat IP VLAN ID 192.168.50.1 spasi 255.255.255.0. Selanjutnya kita siapkan IP DHCP pool voice 192.168.10.1 hingga 192.168.10.5. Selanjutnya 192.168.20.1 hingga 192.168.20.5.
Di sini kita membuat 21 untuk jalur data VLAN kita dan lainnya. Untuk telepon IP kita menyiapkan pool IP DHCP. Saya akan memberi nama data dan menetapkan nama 10 dalam data 10. Tetapi alamat jaringan 192.168.10.0 spasi 255.255.255.0 IP router default 192.168.10.1. Kemudian untuk pool kedua kami menamainya DHCP pool voice 20. Berikan alamat IP jaringan 192.168.20.0 spasi 255.255.255.0 IP default router 192.168.20.1. Option 150 IP 192.168.20.1 agar IP phone tahu harus download konfigurasi ke alamat router. Selanjutnya kita akan mengaktifkan layanan telepon. Masukkan perintah seperti berikut ini. Max DN3 adalah maksimal 3 nomor ekstensi. Max iPhone 3 adalah maksimal 3 perangkat IP phone. IP source address 192.168.10.1 port 2000. Sekarang masuk ke directory one nomor 1 dan berikan nomor telepon 1010. Masukkan perintah iPhone DN2 dan berikan nomor 1020. Lanjut ke iPhone 3 nomornya 1030. Kemudian ketikkan perintah yang merupakan jenis telepon. Di Cisco paket tracer yang kita miliki hanyalah 7960. Kemudian selanjutnya ketikkan button 1:1. Lakukan juga pada phone 2 dan ketikkan tipenya juga sama 7960. Kemudian ketikkan perintah button 1.2. Lanjutkan juga pada phone 3 dengan menuliskan tipe yang sama 7960 dan button 1.3. Selanjutnya salin konfigurasi yang sedang berjalan, kemudian simpan. Selanjutnya pada IP phone pertama di GUI kita dapat melihat nomor ekstensi 1010. Alamat ekstensi IP phone 5 1020. IP phone 6 1030. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian panggilan dari 1010 ke 1020. Dapat dilihat di sini berdering artinya sudah terhubung. Dan sekali lagi komputer kita masih dapat berkomunikasi satu sama lain karena berada di subnet mask yang sama.